Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah, surat Al-Ikhlas sama seperti surat-surat lainnya dalam Al-Quran, yaitu memiliki rahasia dan keutamaan yang sangat besar yang terkandung di dalamnya. Dinamakan surat Al-Ikhlas karena ia bisa menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia maupun kesulitan akhirat, dan dari kesulitan saat menghadapi sakaratul maut, serta dijauhkan dari gelapnya alam kubur, serta dari dahsyatnya kengerian hari kiamat. Surah Al-Ikhlas termasuk di antara surat-surat pendek dalam Al-Quran. Surat ini juga sering dibaca berulang-ulang, dan hal itu sudah menjadi kebiasaan orang muslim, yaitu membacanya baik ketika sholat maupun berzikir. Surah Al-Ikhlas ini mengandung makna yang penting dan rahasia yang agung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun senantiasa membaca surah Al-Ikhlas dalam kesehariannya. Surah Al-Ikhlas ini meskipun surah ini pendek, akan tetapi memiliki kedudukan yang tinggi dibandingkan dengan surah-surah lainnya. Bahkan kedudukannya disamakan dengan sepertiganya Al-Quran. Surah Al-Ikhlas ini mengisyaratkan kepada kita agar senantiasa dalam menjalani segala hal kehidupan ini harus selalu disertai dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikut ini adalah 12 manfaat dan keutamaan membaca surah Al-Ikhlas. Yang pertama, diselamatkan dari maksud orang jahat dan aniaya. Agar kita diselamatkan dari orang jahat, maka bacalah Ya Somad sebanyak 134 kali dengan istiqomah secara terus-menerus, dan jadikanlah amalan sehari-hari, maka insya Allah akan diselamatkan dari orang-orang jahat. Yang kedua, bisa menyembuhkan rasa sakit pada tubuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu merasa sakit pada bagian badan, maka baginda Rasulullah selalu membaca ayat-ayat berikut pada telapak tangan yang kanan, kemudian mengusapkannya pada bagian yang terasa sakit, yaitu dengan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Yang ketiga, untuk mencapai apa yang diinginkan serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Adapun cara mengamalkan surah Al-Ikhlas ini yaitu dengan dibaca 1000 kali, waktunya antara sholat maghrib dan sholat isya, dan setelah selesai berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh agar apa yang diharapkan dan dicita-citakan dikabulkan oleh Allah serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Keutamaan yang keempat,
setan tidak akan mampu menggoda orang yang membaca surah Al-Ikhlas. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai sholat subuh, maka setan tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat. Yang kelima, membuka pintu rezeki dari berbagai arah. Diceritakan ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah. Ia mengadu tentang kesusahan hidup yang dideritanya. Laki-laki itu bercerita bahwasanya telah melakukan segala cara agar terbebas dari kesusahannya. Lalu orang itu memohon kepada Rasulullah supaya diajarkan atau diberi amalan singkat untuk menghilangkan segala kesulitan hidup. Kemudian Rasulullah memberikan amalan tersebut dan menyuruh kepada orang itu supaya setiap kali ia mau masuk ke dalam rumahnya, dianjurkan untuk selalu mengucapkan salam. Jika tidak ada orang di dalamnya, maka dianjurkan salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, dan orang itu mengamalkannya dengan istiqomah dan penuh keyakinan, sehingga pada akhirnya Allah melapangkan rezeki orang tersebut. Yang keenam, bisa melunaskan hutang-hutangnya. Seperti pada kisah berikut ini, pada suatu hari Rasulullah sedang duduk di Masjid Madinah. Tiba-tiba datang rombongan orang yang mengusung jenazah untuk disolatkan, dan para sahabat mempersilahkan Nabi untuk mensolatkan. Beliau bertanya, apakah mayit ini meninggalkan hutang? Mereka menjawab, ya benar ya Rasulullah, dia meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham. Lalu beliau bersabda, aku tidak mau mensolatkan mayat yang punya hutang, maka kamu solatkanlah dia. Pada hari itu juga malaikat Jibril datang seraya berkata, wahai Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Dia berfirman, aku sudah mengutus Jibril untuk menyamar seperti mayat itu dan sudah melunaskan hutangnya. Tegakkanlah, solatkan dia, karena dia sudah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa yang ikut mensolatkannya, niscaya diampuni Allah pula dosa-dosanya. Lalu Rasulullah pun bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, dari mana dia memperoleh kehormatan ini? Jibril pun menjawab, dia mendapat kehormatan itu karena di setiap harinya dia membaca 100 kali Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas, yang di dalamnya terdapat keterangan tentang sifat-sifat Allah dan pujian terhadapnya. Dari kisah ini menunjukkan kepada kita bahwasanya barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali di setiap harinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melunaskan hutang-hutangnya sebelum ia mati. Keutamaan yang ketujuh, mencegah fitnah siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas pada saat sakit yang membawa pada kematiannya, niscaya mayatnya tidak akan busuk dalam kuburnya. Dan dalam hadis lain menyatakan akan terhindar dari fitnah kubur, aman dari kesempitan kubur, dan para malaikat akan membawanya melalui sayap-sayapnya, melalui titian Shiratal Mustaqim hingga sampai ke surga. Yang kedelapan, akan diampuni dosa-dosanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, niscaya diampuni dosa-dosanya 50 tahun. Keutamaan yang kesembilan, mendapatkan istana di surga. Siapa saja yang membaca surat Al-Ikhlas ini,
maka ia akan mendapatkan istana nanti di surga. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad atau membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah untuknya satu istana di dalam surga. Dan barang siapa membacanya sebanyak 20 kali, maka akan dibangunkan 2 istana di dalam surga. Dan barang siapa membaca 30 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah 3 istana di surga. Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau begitu akan banyak istana kami di surga." Maka Rasulullah bersabda, Allah lebih lapang, Allah lebih luas daripada itu. Yang dimaksud adalah bahwa bagi Allah berapapun jumlah istana itu adalah hal yang mudah. Yang ke-10, hidup akan selalu diberkahi. Jika ingin hidup kita senantiasa di dalam keberkahan dan kebahagiaan, maka baca dan amalkan surah Al-Ikhlas ini. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas 1 kali, maka ia akan diberkahi. Jika ia membacanya 2 kali, maka ia dan keluarganya akan diberkahi. Barang siapa membacanya 3 kali, maka ia, keluarganya dan kerabatnya akan diberkahi. Dan barang siapa yang membacanya 12 kali, akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istana di surga. Dan apabila membacanya 100 kali, maka akan dihapuskan dosa-dosanya, kecuali dosa pertumpahan darah. Yang ke-11, mendapatkan pahala yang sangat besar. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, ketika saya dalam perjalanan Isra Mi'raj ke langit Arsy, ditegakkan atas 360 sudut, jarak dari sudut satu ke sudut lainnya kira-kira 300.000 tahun perjalanan. Di bawah setiap sudut itu terdapat 12.000 padang pasir. Panjang padang pasir itu dari matahari terbit ke matahari terbenam. Di setiap padang pasir itu terdapat 80.000 malaikat membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Setelah selesai membaca, mereka menyatakan, ya Tuhan kami hibahkan pahala membaca surat Al-Ikhlas ini kepada orang yang membaca surat Al-Ikhlas ini, baik ia laki-laki maupun perempuan. Dan para sahabat pun dibuat kagum, tercengang mendengarnya. Lantas Rasulullah bersabda, Herankah kamu wahai sahabat-sahabatku? Mereka menjawab, ya benar ya Rasulullah, kami heran. Beliau melanjutkan, demi Allah yang diriku di tangannya, Qul huwallahu ahad tertulis di sayap malaikat Jibril. Keutamaan yang ke-12, akan mendapatkan kedudukan derajat yang tinggi. Jika kita senantiasa membaca surah Al-Ikhlas ini, baik itu sedang berdiri, duduk atau berjalan, maka kita akan mendapatkan kedudukan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Al-Baihaqi, dari Umamah Al-Bahili, bahwa Jibril telah mendatangi Rasulullah SAW bersama dengan 70.000 malaikat. Rasulullah saksikan jenazah Muawiyah bersama Jibril ditabuk bersama malaikat lainnya. Rasulullah SAW bersabda, wahai Jibril, apa sebabnya Muawiyah memperoleh kedudukan seperti itu? Jibril pun menjawab, dia memperoleh kehormatan seperti itu akibat membaca Qul huwallahu ahad, baik sedang berdiri, duduk, rukuk dan berjalan. Itulah 12 manfaat dan keutamaan membaca surah Al-Ikhlas. Semoga kita dapat mengamalkannya dengan penuh keikhlasan, agar kita bisa mendapatkan manfaat dan hikmah serta keutamaan dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.